satu keluarga di Kalideres yang meninggal dunia dianggap mengikut aliran Santara. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus satu keluarga di Kalideres yang meninggal dunia. Nah, kabar terbarunya bahwa aliran Santara adalah aliran yang diikuti oleh satu keluarga ini, yang dimana mereka itu sengaja meninggal dunia. Dan beberapa petunjuk baru dari kepolisian mengungkapkan bahwa kejanggalan-kejanggalan meninggalnya dari satu keluarga ini. Gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Nah, jadi kan bagi yang kalian tahu kemarin Let's Go udah bahas tentang apokaliptik gitu. Salah satu sekte yang diduga diikuti oleh keluarga ini. Namun ternyata ada dugaan lain bahwa keluarga ini mengikuti aliran Santara gitu loh. Jadi Let's Go kasih artinya sedikit ya. Jadi ritual Santara ini adalah ritual kuno nih dari berabad-abad dulu gitu. Yang dipraktikkan oleh sekte Jain gitu. Jadi Jainisme ini dia itu merupakan ujian spiritual tertinggi gitu, untuk mencapai suatu kemurnian lah gitu, untuk suatu aliran kepercayaan ya. Sekte Jain ini tuh berkembang pesat di India. Bahkan pemerintah India sudah melarang adanya Santara ini dan juga upacara yang mengharuskan puasa gitu. Jadi penganut aliran ini percaya bahwa ketika mereka melakukan puasa, mereka akan mencapai moksa gitu, atau membersihkan karma lama dan mendapat karma baru. Nah, ini juga menarik karena dari artikel ini ada yang bilang bahwa ikut tapa brata. Nah, Let's Go kan kebetulan ya beragama Hindu Bali. Walaupun tingkat pendidikan agama Let's Go atau tingkat keimanan Let's Go itu nggak tinggi-tinggi banget. Di Hindu Bali memang sangat berbeda dengan Hindu di India gitu. Dan benar adanya moksa menurut ajaran Let's Go, bukan menurut ajaran Let's Go ya, menurut pelajaran yang Let's Go dapatkan waktu di sekolah dasar. Jadi moksa itu adalah tingkatan tertinggi mencapai kemurnian gitu. Jadi correct me if I'm wrong, bagi beragama Hindu lainnya di Bali, ini sepengetahuan Let's Go aja ya, jangan dijadiin referensi patokan kebenaran ini. Jadi dari Let's Go sendiri yang Let's Go tahu bahwa di Bali, di Hindu Bali itu percaya adanya reinkarnasi juga gitu. Jadi kita meninggal dunia, nanti kita akan mereinkarnasi sesuai dengan karma apa yang kita lakukan di dunia sebelumnya gitu. Kalau kita baik, ya kita jadi dapat karma baik, mungkin jadi orang kaya, mungkin jadi anak presiden gitu. Kalau kita jahat, kita bisa jadi mungkin binatang atau tumbuhan, atau kalau kita suka mencuri, mungkin di karma kedepannya kita bisa nggak punya tangan gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi reinkarnasi. Tapi selain reinkarnasi, kita juga bisa moksa, yaitu moksa adalah tingkatan tertinggi. Kita tidak perlu reinkarnasi lagi, tapi kita berada di nirwana atau di surga gitu. Jadi tingkatan moksa ini yang diduga ingin didapatkan oleh satu keluarga di Kalideres ini. Nah, menurut artikel ini, tapa brata di Hindu Bali juga ada namanya tapa brata penyepian gitu. Jadi waktu nyepi, kalian kan pernah ikut nyepi pasti ya, tahu pasti di Bali nyepi itu total semua listrik mati gitu. Dan ternyata kalau kalian tahu informasi ini, Let's Go di Hindu Bali itu ikutan ada 4 syarat yang kita harus ikuti pada saat nyepi, namanya tapa brata penyepian. Yang pertama adalah amati geni, itu tidak menyalakan api, jadi nggak masak, makanya kalau di Bali itu tidak ada listrik, nggak boleh ngidupin listrik, itu salah satunya amati geni gitu, correct me if I'm wrong ya. Lalu ada amati karya, tidak bekerja. Nah, pada saat ini waktu nyepi kita tuh jangan kerja gitu. Kita harus mengistirahatkan badan kita gitu. Lalu ada amati lalanguan, artinya tuh nggak bersenang-senang. Jadi pada hari nyepi ini kita makanya nggak bersenang-senang, kita jangan happy-happy aja gitu. Karena kita harus merenungi diri kita. Juga amati lelungan, yang namanya tidak bepergian. Makanya pada saat nyepi tidak ada boleh listrik, tidak boleh bepergian, tidak boleh bersenang-senang gitu. Lebih tepatnya pada saat nyepi kita merenungi apa yang kita lakukan gitu. Tapi dari keluarga Let's Go waktu nyepi, keluarga Let's Go karena tidak boleh menyalakan api, otomatis kan nggak boleh masak. Ya kita berpuasa gitu. Kalau di keluarga-keluarga lain ada yang berpuasa, ada yang enggak. Nah itu kepercayaan dari keluarga-keluarga lain ya. Tapi kalau di keluarga Let's Go waktu nyepi kita berpuasa dan juga hanya merenung diri di rumah gitu. Nah ini dikaitkan dengan keluarga di Kalideres yang diduga ikut aliran Santara ataupun mengikuti ritual tapa brata. Di ritual tapa brata
menggunakan fasting to death gitu, atau to die gitu. Fasting to die yaitu berpuasa sampai meninggal dunia. Nah, ritual ini tuh dilakukan secara perlahan-lahan. Awalnya itu mungkin makan makanan porsinya lebih sedikit, sampai akhirnya setelah porsinya sedikit, stop makanan sama sekali, hanya minum air gitu. Jadi tapi jadi ritual ini tuh hanya minum air aja untuk bisa bertahan hidup. Setelah minum air, akhirnya men-stop juga minum air sampai akhirnya kematian yang alami menghampiri mereka. Nah, ini kan kalau kita pikirkan secara cocokologi ini, seluruh yang di Tapabrata ini puasanya itu dilakukan oleh keluarga ini. Yang pertama adalah menghilangkan keduniawian, yaitu menjual mobil. Satu keluarga ini punya mobil Brio, dijual 160 juta. Nah, dengan uang 160 juta tersebut, seharusnya keluarga ini bisa membeli makanan dan membeli kebutuhan rumah tangga mereka gitu. Tapi yang dilakukan adalah mereka sengaja tidak membayar iuran dan listrik. Jadi listrik di rumah mereka itu diputus. Dan juga Pak RT pun sempat mengechat keluarga ini bahwa bilang, tunggakan keamanan kalian dan sampah serta iuran lingkungan lah, itu kalian belum bayar gitu dari belum Agustus gitu. Dengan berat hati nanti PLN-nya diputus karena kalian nggak bayar. Nah, percakapan WhatsApp tersebut, perwakilan keluarga ini pun mengatakan bahwa iya nggak apa-apa diputus aja Pak, nanti kalau kita perlu kita bakal bayar lagi untuk dihidupkan listriknya. Nah, jadi dengan uang 160 juta yang mereka punya dari hasil jual mobil, ini harusnya kan bisa mengcover kehidupannya, tapi enggak. Tapi mereka berniat memutuskan listrik gitu. Dan akhirnya listrik mereka diputus. Kalau listrik diputus, otomatis apa? Tidak bisa ngecas HP. Nah, mungkin WhatsApp yang tadi yang diberikan oleh ketua RT adalah petunjuk terakhir dari HP yang ditinggalkan mereka gitu. Jadi sekarang HP-HP mereka ini masih diselidiki oleh kepolisian. Namun kepolisian mengatakan bahwa ini tidak ada petunjuk besar di dalam handphone ini karena mereka mulai melepaskan duniawi, yaitu tidak ada listrik berarti nggak bisa ngecas HP. Nggak bisa ngecas HP berarti HP atau komunikasinya dari keluarga ini tuh terputus gitu. Dan juga ritual fasting to death ini itu ada syaratnya, yaitu harus memberitahu keluarga inti. Nah, di keluarga ini ada 4 orang. Yang paling muda bernama Dian, itu umurnya sekitar 42 tahun gitu. Dan orang tuanya tuh udah umur 70, 60 gitu. Pamannya pun udah umur 69 tahun gitu. Jadi Dian ini yang diduga meninggal terakhir kalinya. Nah, jadi ketiga anggota keluarga ini meninggal terlebih dahulu, tapi sudah memberitahu Dian, karena itu syaratnya harus memberitahu keluarga inti. Dan di dalam rumahnya pun terdapat tumpukan sampah gitu. Jadi kan mungkin udah nggak bayar iuran sampah ya, nggak bayar apa-apa, jadi seluruh sampahnya itu ditaruh di rumah. Di kulkasnya dicek tidak ada bahan makanan sama sekali. Tidak ada juga aqua galon gitu, tidak ada air gitu. Nah, kalau manusia itu bisa tanpa makan berhari-hari, karena let's go salah satu intermittent fasting ya, dan pernah water fasting juga, 3 hari nggak makan sama sekali, cuma minum air aja. Badan tuh ya, di awal-awal lemes, tapi abis itu oke gitu. Dan juga kalian kalau cari water fasting, banyak orang yang melakukan water fasting itu bisa bertahan sampai 2 bulan, bahkan 3 bulan gitu, untuk menurunkan berat badan, cuman minum air doang gitu. Mereka ini diduga meninggal sudah 3 minggu. Karena apa? Karena dehidrasi gitu. Ototnya mengecil, dan juga kalau tanpa air kita akan meninggal lebih cepat. Nah, cara meninggal mereka ini itu yang dijelaskan bahwa meninggal secara alami. Jadi tanpa makanan, tanpa minuman, maka kematian akan menjemput mereka secara alami. Dan hal ini yang dipercaya bahwa mereka akan mencapai moksa gitu. Untuk ajaran tertentu ya, karena let's go tahu di Buddha mungkin juga ada moksa. Entah apapun namanya, kalau di Hindu India juga ada, tapi di Hindu Bali juga ada itu, walaupun berbeda-beda ritualnya, tapi artinya moksa itu hal tertinggi yang kalian dapatkan gitu, tidak perlu reinkarnasi lagi. Nah, kecurigaan pun juga terjadi pada sang adik ya. Jadi ada salah satu wawancara dari adik jenazah ini yang katanya tuh udah nggak kontekan selama 3 tahun. Nah, pada saat wawancara tidak terlihat kesedihan dan juga rasa sangat kehilangan gitu loh, karena memang udah lama nggak ketemu ya. Kan dicurigai jadinya apakah keluarga jauhnya itu sudah mengetahui aliran yang dianut oleh keluarga di Kalideres ini gitu. Itu kecurigaan kepolisian. Nah, tapi
aliran apa yang dianut oleh keluarga ini, karena banyak spekulasi. Ada yang bilang apokaliptik, ada yang bilang Santara, ada yang bilang Tapa Brata gitu. Mungkin di dunia ini banyak banget aliran-aliran yang berbeda-beda kan, yang aliran-aliran ekstrim gitu. Pas Let's Go baca tentang Tapa Brata, itu pun juga mirip dengan Tapa Brata penyepian yang umat Hindu Bali lakukan pada saat nyepi gitu. Tapi cuma pada saat nyepi doang ya. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki apakah ada motif lain, yaitu perebutan harta warisan. Itu yang paling tinggi diduga untuk kejadian kematian satu keluarga ini. Entah ataukah itu diracun juga, itu masih diselidiki oleh tim forensik. Dan jenazahnya belum dikembalikan ke keluarga, masih diselidiki lebih lanjut. Ataukah memang benar keluarga ini sengaja meninggal dunia mengikuti aliran tertentu. Karena sang Dian ini, anak ini yang berumur 40 tahunan, itu meninggal terakhir. Dan pastinya kalau meninggal terakhir, dia sudah tahu keluarga yang lain meninggal dunia, tapi tidak melakukan pelaporan ke rumah sakit, enggak pelaporan ke polisi, enggak gitu. Jadi sengaja, seperti sengaja membiarkan keluarga yang lain ini meninggal terlebih dahulu, baru membuat dirinya meninggal dunia. Terlihat seperti itu. Gitu. Jadi, menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Tentang dugaan aliran-aliran yang dianut oleh keluarga ini. Aliran apa yang dianut oleh keluarga ini? Gitu. Apakah kalian tahu aliran lain yang cara ritualnya mirip dengan ritual fasting to death? Gitu. Jadi, komen aja di bawah. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita doakan juga jenazah yang sudah meninggal untuk mendapatkan tempat di surga. Thank you banget. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scene video klip Memiliki tapi tetap sopan.